Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad yang akan menceritakan sebuah kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Story Horror. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang diambil dari akun Twitternya Om Ras yang berjudul Santet Onyi Karapun. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan teman-teman kunjungi saja linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak video berikut ini. Ada peribahasa mengatakan, mulutmu harimaumu, yang bisa kapan saja berbalik menyerangmu. Untuk artinya, mungkin penulis tak perlu lagi menjelaskan. Karena pembaca sekalian pasti sudah tahu apa makna dari peribahasa tersebut. Dia bernama Galuh Ibad, atau yang sering dipanggil anak-anak desa dengan sebutan Diang Baluh. Diang Baluh adalah seorang wanita yang memiliki penyakit mental. Begitu kata-kata orang di desanya. Diang Baluh juga memiliki gangguan berbicara, atau kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak begitu jelas dan sulit diartikan oleh orang-orang. Tapi katanya, bila ia sudah berbicara dengan sangat jelas, itu tandanya apa yang ia katakan tersebut akan terjadi. Wallahu a'lam. Dia hidup sebatang kara dengan hanya mengandalkan makanan-makanan pemberian dari orang-orang di desa. Kondisi yang sangat memprihatinkan untuk seorang wanita berusia 50 tahunan itu. Bunyi musik dan suara biduan lokal itu terdengar menggema, menghiasi malam acara perkawinan gadis dan bujang yang terselenggara di desa tersebut. Orang-orang ramai bergantian naik ke atas panggung untuk duet atau hanya sekedar berjoget. Sementara di serambi rumah tetangga mempelai, beberapa jerigen tuak asli buatan tangan keluarga yang punya acara pun sudah dihidangkan, dengan banyak olahan daging babi yang menjadi menu utama di acara tersebut. Orang-orang Masih atau sebutan untuk orang-orang yang beragama Muslim dari orang-orang Dayak Murung yang mayoritasnya Hindu Keharingan, nampak juga ikut meramaikan acara pesta pernikahan tersebut. Memang di daerah pedalaman Kalteng, khususnya suatu daerah yang masih dihuni oleh dua suku yang berbeda agama, namun hubungan kekeluargaan antar suku masih sangat erat terjalin. Mereka juga akan saling bahu-membahu untuk saling membantu satu sama lain, terlepas dari apapun agama yang mereka anut. Saat kedua mempelai naik ke atas panggung dan mulai bernyanyi, tiba-tiba Diang Baluh berteriak-teriak histeris menyuruh si pengantin wanita untuk turun. Bahkan ia juga sampai menarik baju sang pengantin. Perbuatan Diang Baluh itu dianggap sudah keterlaluan. Bahkan pihak keluarga mempelai terpaksa harus mengusirnya dari area pesta. "Muun, muun!" teriaknya sambil meronta-ronta dengan mata yang masih menatap ke arah pengantin wanita. "Kau ini kenapa?" tanya orang yang disuruh membawa Diang Baluh menjauh. Mati, ada orang mati." "Siapa?" Belum sempat menjawab pertanyaan orang itu, Diang Baluh berlari ketakutan dengan sesekali kepalanya menoleh ke belakang. Dasar bojon. Bojon adalah sebutan untuk orang yang memiliki gangguan mental, tapi tidak terlalu parah, namun ia suka berulah atau berkelakuan yang aneh-aneh. Keesokan harinya, entah itu kebetulan atau tidak, salah satu keluarga pengantin yang semalam mengadakan acara tiba-tiba terserang penyakit.
Perutnya tiba-tiba membesar, dan ia terus mengatakan bahwa kepalanya terasa seperti ditembus angin. Padahal mereka yang berada di sekitarnya sama sekali tidak melihat ada yang aneh pada kepala lelaki itu. Ah, mungkin dia kebanyakan minum tuak semalam, makanya jadi seperti itu. Iya, memang dia yang paling banyak minum semalam. Mereka yang menganggap itu hanyalah efek sementara dari tuak yang diminum semalam. Lalu dengan tanpa khawatirnya, mereka yang merupakan pihak keluarganya pun kembali memulai acara baru lagi. Sebelum duduk di pelaminan, kedua pengantin terlebih dulu harus duduk di atas gong, lalu dipalas menggunakan darah babi dan ayam serta minyak-minyak yang lainnya. Lalu dilanjut dengan acara manasai atau bernyanyi sambil mengelilingi kandang babi yang dilakukan oleh pihak keluarga dekat maupun jauh si pengantin. Acara itu pun dihiasi dengan meminum tuak juga bagi para keluarga dan tamu yang hadir. Dan biasanya untuk tamu-tamu Masih atau yang beragama Muslim, makanan yang disediakan adalah ayam potong ataupun telur yang dimasak oleh keluarga mempelai atau tukang masak yang beragama Muslim. Sementara untuk minumannya, yaitu biasanya merupakan aqua gelas ataupun minuman-minuman dalam gelas instan lainnya. Karena biasanya dalam acara itu, jika mereka mengundang pihak Masih atau Muslim, maka mereka tidak memperbolehkan untuk orang-orang Masih atau Muslim ikut meminum tuak dan ikut menyantap jamuan yang disediakan menggunakan wajan atau panci bekas mereka memasak daging babi dan lain sebagainya. Mereka saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Bahkan ada gereja dan masjid atau balai basoroh yang dibangun berdekatan. Mai, amai. Amai adalah panggilan untuk ayah dalam bahasa Dayak Murung. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun berlari ke tengah acara menghampiri seorang laki-laki berambut panjang dengan ikat kepala berwarna merah tersebut. Kenapa? Amang, tadi dia berteriak-teriak, aku takut sekali, Mai. Ah, buso dia itu. Buso artinya mabuk. Tidak, Mai, dia meraung-raung seperti kesakitan sekali. Sang ayah yang tak ingin anaknya membuat panik orang-orang yang sedang berpesta pun lantas mengikuti anaknya berjalan ke arah rumah di mana pamannya berada. Raut wajahnya mendadak tegang ketika melihat lelaki yang sakit itu sudah dalam keadaan yang mengerikan. Kepalanya dipenuhi darah segar. Nampaknya tadi lelaki itu telah membenturkan kepalanya di balok kayu ulin penyangga dinding rumah tersebut. Karena di balok itu masih tersisa bagian kulit kepala dan rambutnya yang menempel. Bahkan perutnya yang sebelumnya bengkak sekarang juga sudah mengempes. Namun di bagian bawah tubuhnya terdapat banyak sekali cairan berbau tidak sedap. Saat dicek nadinya oleh Amang Buto, rupanya lelaki itu sudah mati. Rasa tak menyangka, Amang Buto berulang-ulang kali mengeceknya kembali. Namun tetap saja, lelaki itu sudah mati. Amang kenapa, Mai? Tanpa menjawab pertanyaan anaknya, Amang Buto langsung beranjak dan berlari ke arah pesta berlangsung untuk mengabari pada pihak keluarga tentang kematian saudaranya itu. Cilik mati, teriak Amang Buto. Sontak membuat mereka yang memainkan alat musik tradisional seperti Kang Kanung, Agung, dan gandang yang mengiringi tarian manasai itu berhenti. Sesampainya mereka di rumah tersebut, mereka kaget. Bahkan seorang nenek tua yang ikut memastikan itu pun langsung pingsan setelah melihat kondisi mayat lelaki itu. Suasana pesta pernikahan yang sebelumnya semarak kini seketika berubah. Suara tangisan di mana-mana. Bahkan beberapa tamu pun terpaksa pulang karena pesta dihentikan. Kenapa bisa seperti ini? Tanya sepupu Amang Buto. Entahlah,
Aku sendiri pun tidak tahu penyebabnya. Yang pasti saat tadi aku kesini, aku sudah menemukan dia dalam keadaan seperti ini. Aku rasa dia disantet. Hus, bicara apa kau ini? Kita sendiri tahu Cilik itu seperti apa. Tidak mungkin kalau dia disantet orang. Mungkin saja faktor iri atau hal lain. Dan perlu kau tahu, orang baik bukan berarti tidak pernah berbuat salah. Oleh karena itu bisa jadi ada kesalahannya yang menyakitkan hati orang. Amang Buto menggeleng. Ia tetap yakin saudaranya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Bahkan janji pun ia tak pernah ingkar. Kalau terkena santet nyasar itu aku percaya. Mungkin bisa jadi orang itu ingin menyantet salah satu di antara kalian. Tapi nasib buruk, si Cilik yang terkena, ujar Kulak menimpali. Jaga sedikit mulutmu. Jangan sampai perkataanmu itu makin menambah sedih Inai dan Amai, ujar Amang Buto. Inai adalah sebutan untuk ibu dalam bahasa Dayak Murung. Mereka semua terdiam. Malam harinya, orang-orang pun berjaga di depan rumah yang terdapat mayat tersebut. Untuk menghindari serangan Panguluh yang bisa saja masuk ke dalam rumah memakan tubuh mayat, dan juga untuk menghindari kucing yang masuk ke dalam rumah. Karena jika mayat dilangkahi kucing, maka mayat itu akan bangkit. Panguluh adalah manusia jadi-jadian yang mempelajari ilmu hitam, sehingga bisa merubahnya menjadi binatang maupun tumbuhan sesuai kemauannya. Dan para Panguluh ini biasanya mengintai ibu-ibu hamil, orang melahirkan, dan orang mati dijadikan santapannya. Mereka juga bisa menggali kuburan baru untuk mendapatkan mayat yang bisa dimakan. Kita tidurnya bergantian ya, usul salah seorang di antara mereka. Dan setelah itu mereka pun mulai tertidur, sementara yang lain tetap berjaga dengan mata yang terasa semakin berat setiap detiknya. Tiba-tiba dari arah jalan yang berbeda, beberapa meter di depan mereka, terlihat seekor babi yang memiliki badan sebesar karung beras 25 kg. Dengan mata yang merah, babi itu terus-terusan menatap ke arah orang-orang yang berada di dalam rumah Amang Cilik. Babi siapa pula itu yang lepas? Ujar Mawan dengan mata yang menyipit, untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Tapi anehnya, setelah Mawan berkata seperti itu, babi tersebut malah mengeluarkan suara yang nyaring. Dan tidak hanya itu, ia juga mulai mendekat ke arah Mawan dan kawan-kawan berada. Hus, hus. Dan sialnya, teman-teman tak ada yang bangun. Keesokan harinya, barulah orang-orang heboh setelah melihat keadaan Mawan. Aku dengar suara dia berteriak tadi malam. Aku kira itu hanya efek mabuk. Sebab itulah aku tidak keluar rumah untuk mengecek. Tidak tahu kalau dia benar-benar minta tolong semalam, ujar Amang Kulak, adik dari Amang Buto dan Cilik. Mawan terdiam. Ia mencoba mengingat apa yang ia alami semalam. Tiba-tiba saja wajahnya meringis dan langsung memegang kepalanya. Ia terlihat kaget begitu merasakan ada luka di bagian kepalanya. Kepalaku kenapa? Kenapa bisa berdarah? Orang-orang berada di sekitarnya langsung saling tatap satu sama lain mendengar pertanyaan Mawan. Sebentar, aku ingat. Semalam aku melihat babi, matanya merah. Dia bersuara ngok-ngok dan lalu mengejarku, ujar Mawan kemudian. Kau yakin itu babi? Mawan menggeleng. Kurasa itu Panguluh, jawabnya. Tiba-tiba salah satu orang yang berada di sana jatuh pingsan, tepat menindih tubuh Mawan yang masih mengelus-elus kepalanya. Oneng inaimu, jerit Mawan kaget. Bahasa Murung oneng inaimu itu bermakna tidak baik, yang intinya menyebut taluh kahawin atau kelamin milik orang tua perempuan. Plak! Mawan langsung menampar mulutnya sendiri,
sebagai bentuk penyesalannya telah mengeluarkan kata-kata kotor itu pada orang yang jatuh menimpanya tersebut. Amang Buto dan yang lainnya lantas segera membantu Amang Ciang, yang merupakan saudara sepupu mereka itu. Ia dibaringkan di rumah Amang Kulak, yang tepat berada di sebelah rumah Amang Cilik. Mereka menatap Amang Ciang dengan tatapan cemas dan khawatir. Cukup lama ia tak sadarkan diri. Bahkan sampai jam tua yang terpasang di dinding rumah itu sudah menunjukkan pukul 1 siang pun Amang Ciang belum juga siuman. Ruam-ruam merah muncul di kulit tubuhnya, yang semakin lama mirip seperti biang keringat. Tapi anehnya berselang 1 jam, ruam merah yang berubah menjadi biang keringat itu semakin membesar. Hingga ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, ruam merah tadi kini sudah menjadi sebesar cacar. Tubuh Amang Ciang juga diserang demam tinggi, membuat semua keluarga jadi kalang kabut dibuatnya. Coba kamu cari daun 1000 tawar, haluskan lalu dibalur ke seluruh tubuhnya, ujar ayahnya Amang Buto, yang biasa dipanggil dengan sebutan Ongkot Towut tersebut. Amang Buto bergegas keluar dari rumah untuk mencari daun tawar yang disuruh ayahnya. Setelah memetik beberapa, Amang Buto kembali masuk ke dalam rumah. Ia menghaluskan daun itu dengan cara meremas-remasnya berulang-ulang kali. Lalu setelah itu ia balurkan ke bagian dahi hingga bagian tubuh lainnya secara bergantian. Semalam dibiarkan dengan daun obat yang masih menempel di tubuhnya, perlahan-lahan membuat demam Amang Ciang mulai turun. Ia sudah siuman ketika fajar sudah hampir menyingsing. Haus, ucapnya setelah tak sadarkan diri cukup lama. Dan setelah diberikan minuman, Amang Ciang pun tertidur. 3 hari telah berlalu, dan tepat di hari ketiga itu pemakaman bagi jasad Amang Cilik pun dilakukan. Setelah 3 malam berada di rumah dan pihak keluarga juga sudah melakukan ritual yang seharusnya, paginya sekitar pukul 9-an mereka pun mengantarkan jasad Amang Cilik ke pemakaman. Pemakaman itu khusus Keharingan. Setiap kuburan orang-orang yang beragama Keharingan biasanya diletakkan juga macam-macam benda kesayangan milik orang yang meninggal itu. Bisa berupa sepeda motor, kasur, boneka, tuak, arak, uang, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk pasangu mereka di sana. Pasangu bisa juga diartikan sebagai bekal harta benda, makanan, dan lain sebagainya, sambil menunggu arwahnya diantarkan atau diberangkatkan ke alam roh atau ke sisi Raing Hatala Langit. Dan biasanya untuk itu mereka akan mengadakan acara tiwah. Raing Hatta Langit adalah Tuhan bagi umat Keharingan. Sebelum mayat dikuburkan, terlebih dulu oleh pihak keluarga dekat, si mayat akan diberi makan untuk bekal mereka, agar di perjalanan ke sana mereka tidak merasa haus dan lapar. Kedua pengantin baru itu juga ikut serta, dan mereka tampak sedih mengiringi jenazah keluarga itu dibawa ke pemakaman. Setelah acara pemakaman selesai, mereka kembali ke rumah untuk berkumpul atau sekedar minum-minum. Ibu Amang Buto sudah beberapa kali jatuh pingsan karena tak sanggup melihat jasad anaknya sebelum dikuburkan. Badanku rasanya seperti terbakar, panas. Serak suara Amang Ciang terdengar. Seorang wanita yang merupakan istri Amang Ciang itu terus membelai kepala dan rambut suaminya. Air, air, aku mau mandi. Mau kemana? Tanya sang istri, seraya menahan tubuh suaminya yang berusaha bangun. Mandi, aku mau mandi. Tidak, kau terkena cacar, jadi tidak boleh kena air, apalagi mandi. Amang Ciang terus menjerit. Tak henti-hentinya ia mengatakan panas dan panas, padahal demamnya sudah turun, sehingga membuat sang istri terpaksa harus berteriak memanggil keluarga suaminya. Kurasa dia ini juga terkena santet.
ujar Amang Kulak. Kita adakan babalian saja untuk mengobati suamiku. Tapi kita masih dalam pali, setidaknya tunggu sampai 3 hari dulu. Pali adalah pantangan. Biasanya kalau ada yang baru dikuburkan, mereka tidak boleh babalaian. Karena babalian sendiri itu bisa mengundang panguluh dan makhluk lainnya. Mereka akan berkeliaran sepanjang acara. Balian sendiri adalah jenis pengobatan gaib yang dilakukan oleh seorang base atau basi. Kalau begitu aku akan membawanya pulang ke kampung, ujar istri Amang Ciang. Kau tahu Pali kan? Dan Ciang ini masih keluarga kami, ujar Amang Buto. Tapi aku tidak mau apa yang sudah menimpa Cilik juga menimpa suamiku. Tidak akan. Ciang hanya terkena cacar, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan santet. Hening. Amang Kulak menundukkan kepalanya, merasa bersalah. Sementara istri Amang Ciang menangis sesungguhkan. Malam itu mereka dihebohkan dengan teriakan istri Amang Ciang. Sontak saja mereka semua terbangun dan langsung berlari menghampiri teriakan tersebut. Amang Ciang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang mengenaskan, sementara istrinya menangis histeris di pojok ruangan. Ruam melepuh yang dianggap cacar itu pecah dan mengeluarkan cairan bercampur darah. Dan yang paling mengerikan, ternyata lepuhan itu rupanya berlubang hingga ke daging. Jelas itu bukan penyakit cacar biasa. Mungkin benar dugaan Kulak, ada yang menyantet keluarga mereka. Tapi entah ulah siapa itu mereka tidak tahu. Kematian bersambung itu membuat keluarga mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Saat orang-orang tengah sibuk, Amang Kulak dan Amang Buto diam-diam pergi dari rumah. Mereka pergi untuk menemui base atau basi. Dan sekitar 1 jam lebih melewati sungai, mereka berdua pun sampai. Setelah mengikatkan tali cis pada panggar lanting, Amang Buto dan Amang Kulak naik ke atas dengan melewati tangga lempang. Panggar adalah balok kayu yang digunakan sebagai penahan pada lanting. Lanting sendiri adalah rumah di atas air, yang di bagian bawahnya diletakkan kayu bulat yang ringan dan hampul, agar bisa membuat rumah itu mengapung. Sementara tangga lempang adalah tangga khas suku Dayak yang terbuat dari kayu bulat dan dikepang tidak lebih besar dari kaki manusia. Bagi sebagian orang yang baru merasakan naik tangga lempang ini, akan merasa sangat kesulitan untuk naik ataupun turun. Beberapa ekor anjing tampak sedang duduk di halaman rumah yang cukup luas tersebut. Ayam dan babi juga dilepas bebas di sekitaran rumah. Mata keduanya tertuju pada seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang sedang membuat hulu mandau atau kayu pegangan. Lelaki itu tersenyum menatap Amang Buto dan Amang Kulak. Mereka langsung dipersilahkan untuk masuk ke dalam rumah oleh si tuan rumah. Maaf sekali ya, aku tidak hadir ke acara pemakaman keluargamu kemarin, ujar si lelaki itu membuka obrolan. Amang Buto dan Amang Kulak tersenyum. Mereka sudah tidak heran lagi kenapa basi itu tahu tentang kematian Liau Cilik. Karena seperti yang mereka ketahui, basi itu memang terkenal akan kesaktiannya. Liau artinya arwah atau almarhum. Kami kesini sebenarnya mau menanyakan sesuatu dan minta pendapat serta jalan keluar tentang apa yang sekarang ini tengah menimpa keluarga kami, ujar Amang Buto. Ceritakan. Amang Buto pun menceritakan mulai dari awal acara pernikahan sampai ketika Amang Ciang mati mengenaskan dengan seluruh permukaan kulit tubuhnya terlubang akibat ruam melepuh yang mereka kira adalah penyakit cacar. Onyi Karapun, sepertinya ada yang berusaha menghancurkan seluruh keluarga berikut dengan anak keturunan kalian dengan santet. Dek,
Nafas Amang Buto turun naik setelah mendengar perkataan Basi itu. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Basi menggeleng pelan. Matanya menatap ke langit-langit rumah yang dipenuhi dengan sarang laba-laba. Cukup lama Amang Buto menunggu jawaban dari Basi tersebut, hingga akhirnya, tak ada yang bisa kalian lakukan selain menunggu giliran, karena setelah jasad Ciang dikuburkan, akan ada satu lagi yang mati. Begitulah seterusnya sampai semua keluarga kalian habis. Apa tidak ada solusinya? Tanya Amang Kulak gemetar. Aku tidak tahu kesalahan keluargaku apa, dan aku juga tidak tahu siapa orang yang dengan tega ingin menghabisi keluarga kami ini. Yang pasti aku tidak akan membiarkan santet yang sudah membunuh dua keluargaku akan membunuh keluargaku yang lainnya lagi. Apapun itu pasti akan aku lakukan demi menyelamatkan keluarga besarku, ujar Amang Buto. Dan kau bersedia melanggar pali? Tanya Basi. Jika memang hanya itu caranya, aku siap. Basi terkekeh. Giginya yang hitam karena menginang terlihat jelas. Kalau kau melanggar pali atau melakukan balian dalam masa pali kematian, besar kemungkinan balian itu akan gagal. Belum lagi kau juga akan menyiksa Liau dengan mengadakan balian. Kau tahu kan apa yang dihindari pihak keluarga si mati? Amang Buto terdiam. Jadi memang tak ada jalan keluar untuk masalah yang tengah menimpa keluarganya itu. Baiklah, kalau memang begitu, aku hanya bisa pasrah, ujar Amang Buto pelan dan hampir tak terdengar. Malam harinya, Amang Buntat yakni ayah dari mempelai perempuan itu terserang penyakit. Tapi kali ini penyakitnya tidak seperti yang diderita oleh Amang Cilik dan Amang Ciang. Amang Buntat langsung terjatuh setelah makan malam. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja ia tak mampu. Saat tahu kabar itu, Amang Buto dan Amang Kulak bergegas untuk membawa Amang Buntat ke rumah Basi. Tapi tentu saja keinginan keduanya tersebut ditentang oleh seluruh keluarga. Akhirnya setelah sepakat atau berunding, keputusan pun diambil. Pagi-pagi sekali mereka akan membawa Amang Buntat berobat, namun tidak ke tempat Basi, melainkan ke tempat Bardiansyah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Datuk Ibar oleh orang-orang di desanya. Tapi dia masih atau muslim, ujar Mamang Kulak. Justru itu, dia pasti mau membantu, karena kalau Basi mereka tidak akan mau membantu kalau kita masih dalam pali, ujar Toto. Dan berangkatlah mereka membawa Amang Buntat menuju ke rumah Datuh Libar yang berada di Lewu Masih, kampung yang dihuni oleh orang-orang muslim. Di perjalanan, tidak henti-hentinya istri Mamang Buntat menangis sambil memeluk tubuh suaminya dengan erat. Sekitar 1 jam lebih dengan kecepatan full, cis besar milik Amang Buto pun akhirnya sampai di jamban milik keluarga Datuh Ibar. Jamban adalah tempat buang air kecil atau besar, mencuci pakaian, dan mandi bagi masyarakat di sana, termasuk penulis juga. Aku duluan naik ke atas untuk mengecek Datuh Ibar ada atau tidak di dalam rumah, ujar Amang Buto. Kemudian Amang Buto pun naik untuk mengecek ke rumah Datuh Ibar, sekaligus izin mau membawa keluarganya berobat. Itu pun kalau Datuh Ibarnya ada di rumah. Sesampainya di rumah yang dibangun menggunakan full kayu tabalein itu. Tabalein artinya kayu ulin, kayu yang harganya mungkin sedikit lebih mahal dari kayu jati. Mang Buto pun terlebih dulu mencuci kakinya sebelum naik ke teras rumah. Assalamualaikum, ucap Amang Buto dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Waalaikumsalam, jawab Datuh Ibar dari dalam rumah. Langkah kakinya terdengar cepat menuju keluar. Kamu But, mari masuk. Aku baru pulang berburu, pergi dari 3 hari yang lalu dan baru pulang hari ini. Ayo sekalian kita makan di dapur.
Kami masak daging bajang, ujar Datuh Ibar hangat. Sebenarnya aku kemari mau membawa keluargaku, si Buntat. Dia sakit terkena kiriman orang. Astaga, raut wajah Datuh Ibar terlihat serius mendengar cerita yang Amang Buto. Bawa saja dia kemari, ujar Datuh Ibar setelah Amang Buto selesai bercerita. Amang Buto bergegas menuruni tangga lempang. Lalu mereka bertiga menandu tubuh Amang Buntat menuju ke atas. Beberapa tetangga yang rumahnya berdekatan dengan Datuh Ibar nampak mendekat melihat ketiga lelaki itu menandu orang dan membawanya masuk dalam rumah Datuh. Di rumah, Datuh Ibar sudah menyediakan kasur untuk Amang Buntat. Setelah dikeluarkan dari tandu, Datuh Ibar nampak kaget melihat keadaan Amang Buntat pada saat itu. Tubuhnya mulai membiru dan menggigil. Datuh Ibar mengecek suhu tubuh Amang Buntat, lalu tangannya turun ke bagian leher kemudian dada. Dan pada saat menyentuh dada Amang Buntat, Datuh Ibar langsung menarik tangannya dengan cepat. Wajahnya menegang. Bagaimana? Tanya Amang Buto. Datuh Ibar mengangguk. Santet, jawabnya singkat. Amang Buto menarik nafas panjang. Apa Datuh bisa mengobatinya? Aku tidak bisa memastikan, tapi aku akan berusaha semampuku. Kalian beristirahatlah terlebih dahulu. Aku akan mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk pengobatan malam ini, ujar Datuh Ibar sebelum pergi. Ia juga menyuruh istrinya menyediakan makanan untuk tamu-tamunya itu. Amang Buto, Amang Kulak, dan Toto makan dengan lahap. Berbeda dengan istri Amang Buntat yang bahkan tidak bisa untuk menelan sebiji nasi karena terus saja memikirkan nasib sang suami. Matahari mulai terbenam, cahaya kuning sekali, atau yang disebut dengan senja bahenda. Konon jika terjadi senja bahenda seperti itu, tandanya akan ada yang mati berdarah. Bisa itu terkena pembunuhan ataupun tabrakan. Wallahu a'lam. Saat azan berkumandang dari masjid yang berada tidak terlalu jauh dari rumah Datuh Ibar itu, Amang Buto menyuruh Kulak dan Toto untuk diam. Shh, hormati mereka yang sedang beribadah, bisik Amang Buto. Tidak harus darah untuk menjadi saudara, dan tidak harus seagama untuk kita saling menghormati. Keimanan, adab, dan ilmu itu satu paket. Kalau salah satu di antara ketiganya itu hilang, maka dua yang lainnya tidak akan sempurna. Ketika Datuh Ibar datang, ia langsung menyiapkan macam-macam benda yang sudah dicari sebelumnya. Ada kemenyan merah, minyak, daun sawang merah dan hijau, telur ayam kampung, bunga mayang, upih atau pelepah pinang, kelapa tua yang sudah dikupas kulit luarnya, dan untayan bunga yang tidak diketahui namanya. Semua benda itu disusun rapi sekitar setengah meter dari tubuh Amang Buntat berbaring. Aku membersihkan badan ke sungai dulu ya, ujar Datuh Ibar sebelum pergi. Datuh Ibar keluar dari rumah. Ia membawa segelas air di tangannya. Pakaian yang dikenakan Datuh Ibar pun terlihat biasa-biasa saja. Celana kain berwarna hitam dan baju kaos lusuh, beserta kopiah yang tertengger di atas kepalanya. Datuh Ibar duduk bersila, mulutnya komat kamit membaca doa. Lalu sesaat kemudian Datuh Ibar menghembuskan nafasnya melalui hidung ke gelas air tersebut. Setelah mengulanginya sebanyak 3 kali, Datuh Ibar kemudian mendekat ke arah Amang Buntat. Beliau duduk di atas 2 kakinya, seperti duduk di antara 2 sujud dalam sholat. Mulut Datuh Ibar kembali berkomat kamit membaca doa. Lalu perlahan-lahan ia menghembuskan nafasnya ke bagian kepala Amang Buntat, kemudian turun ke bagian dada dan berhenti.
Hal itu terus diulang sebanyak 7 kali. Setelah itu beliau melanjutkan dari bagian dada ke bagian kaki dan itu pun juga sebanyak 7 kali. Lalu Datuk Ibar meraih gelas berisi air yang sebelumnya sudah didoakan tersebut. Ia meminumkan sedikit air pada Amang Buntat. Kemudian ia membasahi bagian kepala, tangan, dan kakinya. Setelah itu Datuk Ibar kemudian menyalakan api perapiannya sampai menjadi bara. Kemenyan merah yang sudah dihaluskan itu pun ditaburkan ke dalam wadah perapian. Apapun yang terjadi padaku, jangan pernah kalian ganggu. Atau kalau tidak, hamba Harunku tidak akan bisa kembali ke tubuhku lagi. Pesan Datuk Ibar pada keempat orang yang berada di sana. Hamba Ruan adalah Sukma. Setelah berpesan seperti itu, Datuk Ibar duduk bersila di atas upih atau pelepah pinang. Di tangannya Datuk Ibar juga memegang daun sawang. Amang Buto dan yang lainnya melihat dengan seksama. Mereka duduk sedikit lebih jauh dari Datuk Ibar dan Amang Buntat berada, sekedar untuk berjaga-jaga agar mereka tidak melakukan kesalahan atau melanggar apa yang dipesan oleh Datuk Ibar saat ritual itu akan dimulai. Aroma kemenyan semerbak memenuhi ruangan. Suara angin di luar sepertinya menandakan akan turunnya hujan. Datuk Ibar mulai berkomat kamit lagi, namun kini dengan kedua matanya yang tertutup rapat. Upih atau pelepah pinang adalah kendaraan bagi hamba Ruan atau Sukma untuk mengantarkannya ke tempat yang dituju. Tapi upih ini tidak semua dukun yang menggunakannya. Terkadang beberapa dukun lainnya diantarkan oleh sahabatnya atau makhluk dari alam lain yang memiliki hubungan erat dengannya. Sementara daun sawang itu perannya sebagai senjata tajam bagi dukun-dukun suku Dayak untuk melawan musuh bila terdesak. Luka yang diciptakan dari tebisan daun itu pada Sukma pun bisa mengakibatkan kematian pada raga kita. Sering kejadian yang seperti ini. Beberapa saat kemudian, Datuk Ibar berhenti berkomat kamit. Beberapa menit berlalu, tak ada kejadian apa-apa. Amang Buto dan yang lainnya sedikit lega, karena apa yang mereka takutkan tidak terjadi. Namun baru saja bernafas lega, tiba-tiba sebutir telur yang berada di dalam wadah itu meletup seperti petasan yang membuat kaget Amang Buto dan yang lainnya. Tidak hanya sampai di situ, setelah keadaan sedikit lebih tenang, sebutir telur kembali meletus dengan sangat nyaring. Tubuh Amang Buntat yang terbaring di atas kasur itu tiba-tiba saja menggigil hebat, membuat sang istri ingin mendekat, tapi dihalangi oleh Amang Kulak. Tidak lama kemudian tubuh Amang Buntat perlahan-lahan berhenti menggigil, namun kini ganti tubuh Datuk Ibar yang bergetar. Bahkan sampai-sampai upih yang cukup kuat itu pun menjadi sobek. Daun sawang hijau di tangan kiri Datuk Ibar terbelah dengan sendirinya, sementara yang merah di tangan kanan masih terus bergoyang-goyang. Beberapa saat kemudian, keadaan kembali tenang. Perlahan-lahan Datuk Ibar membuka matanya, nafasnya terengah-engah. Amang Buto mendekat, siap-siap mau bertanya, tapi belum sempat ia bertanya, Datuk Ibar sudah berbicara. Apa yang dikatakan Basi tentang santet Onyi Karapun itu benar, dan santet yang dikirimkan pada keluarga besar kalian itu tujuannya memang untuk menghabisi kalian satu persatu, ujar Datuk Ibar seraya menghela nafas panjang. Dendam yang dipendam selama berpuluh tahun itu mereka lepaskan dengan tujuan menghancurkan keluarga kalian. Siapa orang yang mengirimkan santet itu, Datuk? Karena rasanya keluarga kami tidak pernah melakukan apapun yang bisa menyakiti hati orang lain, ujar Amang Buto. Sebenarnya aku kurang nyaman untuk menceritakan ini, tapi aku rasa kalian harus tahu agar tidak terjadi salah paham antara kalian sekeluarga, karena kalian hanyalah korban, ujar Datuk Ibar.
Sewaktu muda, Liau kakekmu adalah seorang yang baik, tapi di balik kebaikannya itu ada sifat kurang bagus yang ia miliki, dan karena sifatnya itu dia membuat dua bersaudara kandung menjadi saling bunuh. Karena membunuh saudaranya sendiri, orang itu diusir dan tak dianggap lagi di keluarganya. Dicap buruk oleh orang kampung, bahkan tak ada satupun orang yang percaya dengan apa yang ia katakan, meski ia sudah mengatakan yang sebenarnya. Itulah sebabnya dia menyimpan dendam pada Liau kakekmu. Tapi kalau kejadian itu sudah lama, kenapa baru sekarang kami terkena santet? Dan kalau memang tujuannya untuk balas dendam pada Liau kakek, kenapa tidak sedari kakek masih hidup dulu? Karena mereka ada celah untuk masuk ke keluargamu dengan menghancurkan seluruh anak keturunan Liau kakekmu. Tentu akan membuat Liau tersiksa di sana. Bukankah kepercayaan kalian seperti itu? Amang Buto mengangguk pelan. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Amang Buntat. Lalu bagaimana Buntat? Tanya Amang Buto. Aku yakin dia akan sembuh, jawab Datuh Ibar. Tunggu, kata Datuh tadi mereka ada celah masuk ke keluarga kami. Siapa orang yang Datuh maksudkan? Tanya Amang Kulak. Datuh Ibar tersenyum kecut. Dari raut wajahnya sangat terlihat kalau dia tak mau menjawab pertanyaan Amang Kulak. Siapa orang asing yang baru masuk atau baru menjadi bagian keluargamu? Ujar Datuh Ibar balik bertanya. Amang Buto ternganga. Begitupun juga dengan Amang Kulak, Toto dan istri Amang Buntat, menantu Buntat. Datuh Ibar tak menjawab. Beliau kemudian beranjak dari duduk, menaruh bunga, mayang, dan untayan bunga ke dalam ember kecil, lalu mengisi ember itu dengan air dan kemudian mencampurkannya dengan minyak. Ember itu diletakkan di dekat Amang Buntat terbaring. Mulut Datuh Ibar berkomat kamit seraya meniupkan nafasnya beberapa kali ke ember berisi air. Perlahan-lahan Datuh Ibar mengambil air dari dalam ember menggunakan tangannya. Lalu ia usapkan air tersebut ke bagian kepala Amang Buntat hingga ke kakinya. Lalu setelah itu, Datuh Ibar mengambil ayam kampung yang sudah disediakan. Ayam yang berada di pegangan Datuh Ibar itu kemudian diputar membentuk huruf O di atas tubuh Amang Buntat. Ayam tersebut mengeluarkan suara seolah kesakitan. Tidak beberapa lama kemudian, Datuh Ibar langsung berlari keluar untuk melepaskan ayam tersebut di halaman rumah. Suara ayam itu membuat Amang Buto dan yang lainnya saling bertatapan. Saat Datuh Ibar masuk, ia mengambil sejumput beras dan menggenggamnya erat. Mulut Datuh Ibar kembali berkomat kamit, lalu setelahnya beras itu ditaruh di atas kepala Amang Buntat. Kalian beristirahatlah dulu, karena semuanya juga sudah beres. Amang Buto dan yang lainnya menghela nafas lega. Urusan menantu Buntat itu nanti mereka akan uruskan setelah semuanya benar-benar aman. Keesokan harinya, keadaan Amang Buntat mulai berangsur membaik. Biru di tubuhnya pun juga memudar. Dan Amang Buntat juga sudah siuman, meski ia masih sangat lemas untuk bangun sendiri. Pada saat malam ketiga, Amang Buntat berada di rumah Datuh Ibar. Ia dimandikan untuk menghilangkan sisa penyakit kiriman itu, sekaligus untuk memagar dirinya. Bagaimana di sana? Tanya Amang Buto ketika Toto kembali dari desa mereka. Aman, tidak ada yang meninggal lagi. Amang Buto menarik nafas lega. Untuk rasa terima kasih sekeluarga pada Datuh, kami menghadiahkan tanah ladang kami yang di daerah K untuk Datuh, ujar Amang Buto. Dulu tanah ladang atau kebun di daerah sana memang tidak memiliki surat-surat resmi. Tapi meski begitu, tidak ada orang yang akan mengambil tanah itu ataupun mengakuinya. Apa tidak berlebihan sekali? Masalahnya setahuku tanah itu sangat luas. Amang Buto tersenyum.
Ia tak mengatakan apa-apa lagi. Nanti setelah ini kita juga akan mengadakan acara hang akatan pahari, ujar Amang Kulak. Biasanya setelah si sakit sembuh, maka mereka akan mengadakan acara. Bisa itu diangkat sebagai saudara, anak, ataupun orang tua. Dan itu sudah hampir menjadi keharusan bila berobat dengan suku Dayak. Di akhir cerita dikatakan bahwa menantu Amang Buntat tetap dibiarkan tinggal di tengah-tengah keluarga mereka dan tetap diperlakukan sebagaimana layak seorang menantu, sebagai penebusan atas kesalahan kakek mereka di masa lalu. Terlebih lagi mereka tak ingin mengulang kesalahan yang sama, yang hanya akan melahirkan dendam-dendam lainnya pada anak keturunan mereka nanti. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah kali ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Story Horror. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.